Oke, sekarang kita buat advanced form development, nested form, artinya ada form di dalam form. Jadi sebenarnya dalam satu region nanti kita bisa membuat lebih dari satu, ada region lainnya. Jadi ada form dalam form. Jadi satu region dalam region ada region lagi. Tapi ini untuk Apex 42. Oke, misalkan kita punya diagram mahasiswa memilih mata kuliah, kardinalitasnya many to many. Mahasiswa ada NIM, nama, tanggal lahir, dan JK. Mata kuliah ada KD Matkul, Matkul, semester, SKS, tanggal perwalian, semester berjalan, keterangan. Nanti jadi tabel transaksi, ini tabel referensi atau tabel master. Dari R diagram ini kita membuat sebuah mockup. Mockup, mockup form. Nantinya kita pengen ada ini headernya, ada NIM, nama, tanggal lahir JK, dia display only, terisi sesuai dengan user yang login. Untuk NIM, nama display only, tanggal lahir display only, JK display only, sesuai dengan yang login. Semester berjalan, dia ada select list 1 sampai 8, artinya semester 1 sampai semester 8. Mungkin bisa lebih dari 8. Kalau jatahnya lebih dari 8. Oke, di sini ada button, ada kurang satu di sini ada total SKS harusnya. Di bawahnya ada daftar mata kuliah semester, bisa ada select list. Pilihannya semester berapa? Jadi yang di sini semester berjalan ini untuk pengisi yang ini, semester berjalan untuk yang memilih select list yang di semester ini pilihannya diambil dari semester yang di tabel mata kuliah. Jadi semester berjalannya semester berapa melakukan perwaliannya. Pilihan mata kuliahnya diambil dari pilihan dari select list ini 1 sampai 6. Karena asumsinya adalah 3 tahun, 6 semester. Oke. Tahapannya pertama kita buat 3 tabel. Mahasiswa, mata kuliah, memilih. Mahasiswa ini nama 3 layar JK, matkul semester SKS, 3 perwalian, semester berjalan, keterangan 2 forensik. Oke, kita coba. Pertama kita masuk ke objek browser. Kita cek, udah ada belum tabel itu? Tabel X mahasiswa sudah ada. Name, nama, tanggal lahir, JK. Sama nggak strukturnya? Name, nama, tanggal lahir, JK. Kebetulan sama ya? Ada datanya nggak? Kita baru punya satu. Jadi kita isikan lagi. Berarti kita buat yang X mata kuliah. Kirim matkul, matkul, semester SKS. Kita create. Tabelnya X mata kuliah, ada matkul, semester, SKS. Tipe datanya apa KD matkul? Baca misalkan berapa? 8 ya. Matkulnya baca juga misalkan 32. Semester nomor, SKS nomor. Oke. Ada primary key. Kita pilih primary key tapi yang kita input sendiri. Jadi kita not populated, dia ada primary key tapi tidak otomatis di generate. Primary key-nya adalah KD matkul. Next, next, next. Create table. X mata kuliah. X memilih, sekarang tabel transaksinya. Create satu lagi. X memilih. Atributnya tgl underscore perwalian, semester underscore berjalan. Cut nim kode matkul dua foreign key. Cut nim
KD matkul. Tanggal perwalian tipe datanya date, semester berjalan, number, keterangan ini pacar, kita kasih lah 32. NIM sesuaikan dengan tabel X mahasiswa. X mahasiswa tadi apa tipe datanya? Kalau nggak salah pacar ya, pacar 24. Kalau nggak salah pacar 24. Nanti bisa kita rubah. Pacar 24. Pada matkul pacar 8. Yang tadi dari tabel mata kuliah. Oke. Next. Ada primary key? Apa primary key-nya? Nggak perlu. Kita nggak ada primary key ya, nggak ada simbol primary key di sini. Walaupun kalau ditambahkan ID misalkan sebagai primary key boleh aja. Tapi kita nggak pakai. Nah, primary key forensinya ada 2. Dari NIM, dari tabel X mahasiswa, atributnya NIM, add, dan KD matkul dari tabel X mata kuliah, atributnya KD matkul, add. Oke, ada 2 forensi. Next. Constraint yang lain kita abaikan saja, kita create. Oke. Jadi sudah dibuat tabel X mahasiswa, X mata kuliah, dan memilih. Di sini mata kuliah sama mahasiswa many to many, maka akan jadi tabel memilih. Kita lihat dari model. Selanjutnya, buat aplikasi database, tambahkan blank page. Nah, di sini lalu tambahkan HTML region. Kita kasih nama atas. Tambahkan item-item berikut. Namanya berbeda. Silakan yang jelas ada NIM, SMT berjalan, nama, total SKS, tanggal lahir jika proses. Biar agak memudahkan kita samakan aja ya. Kita buat sebuah aplikasi di application builder. Create. Namanya tidak ditentukan, silahkan buat saja. Silahkan app perwalian. Ikut homepage, ini blank page-nya. Langsung create. Boleh. Create application. Dan selesai. Coba kita run. Login. User 1. Default. User saya yang punya. Oke, user 1 kosong. Selanjutnya, tambahkan item-item seperti ini. Namanya samain aja, P8 surname, pada jalan biar memudahkan. Tapi perhatikan di sini tipenya. Untuk name display only, semester berjalan select list, nama display only, display only, display only, display only, sama button, sebuah button proses. Kita tambahkan name. Tapi sebelumnya kita harus membuat sebuah region, HTML region, HTML, isi nama atas. Region template-nya bebas, silahkan. Mau pakai form, mau pakai report, mau pakai apapun bebas. Misalkan saya mau pakai form, sesuaikan saja. Source-nya kosongkan saja. Kita create region. Sini kalau kita run ada satu buah region kosong. Edit. Baru kita tambahkan item-item. Jadi kalau belum ada region, tombol item, tombol plus di item ini nggak akan muncul. Tambah apa aja nih? P8 name, ID-nya 10. Tipenya adalah
display only. Dari display only ini kasih P8 name. Nah, pilihan regionnya adalah atas. Sequence 10. Next. Next. Selesai. Tambahkan lagi T8 SMT berjalan. Select list. Mana select list? Nih. Kasih nama P8 SMT berjalan di region Cekram. Perhatikan bahwa di sini ID-nya 10. Biar bisa berdampingan. Regionnya atas. Next. Ternyata belum boleh. Sebenarnya nanti bisa kita rubah jadi 10 karena ini nanti kita akan samakan. Kita kasih aja di sini 15. Karena pertama kali dibuat nggak boleh harus unik. Walaupun nanti kita bisa rubah jadi yang sama. Next. Kasih nama SMP berjalan, select list. Karena dia select list akan diminta list of values. List of values-nya untuk semester berjalan adalah angka 1 sampai 8 sesuai dengan mockup yang kita buat. Jadi di sini select list-nya kita buat static 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8. Apply. Jadi akan dibuatkan codingannya. Next. Lihat, itu selesai untuk yang P8 selesai berjalan. P8 nama display only. Tambahkan display only P8 nama region atas. Next, next, next. Lihat. Lalu selanjutnya P8 total SKS display only. Region atas. Nah, sekuennya tadi 30 35. Boleh. Total SKS. Lihat selanjutnya P8 TG lahir display only. Tambah lagi. Region atas. Sekuennya berapa tadi? Loncat ya tadi ya? Harusnya 30. Jadi yang loncat tuh di sini total SKS. Coba kita paksa 30. Oh. Yang tadi yang agak ngaco di TG lahir ini total SKS ini 20. P8 nama 20 ya. Kita edit nama ini kita kasih 20. Total SKS kita kasih 20. Untuk yang tadi yang nggak bisa sama kita kasih 10. 10, 20, 30, 20. Nah, untuk 40 P8 JK display only juga. Jadinya 40. Region atas. Oke. Lebih cepat. Sama satu lagi P8 proses. Nah, ini button. Untuk yang button pembuatannya bukan dari item, tapi buatnya dari button. Buat button ditaruh di region atas, namanya proses. Nah, untuk bisa dijadikan sebagai item berarti harus disimpan di isi dari regionnya. Kalau di sini tidak akan dianggap sebagai item.
tapi murni button. Tapi kalau di sini button ini dianggap sebagai item. P8 proses. Kita buat embed button. Akan ngekliknya. Jadi bisa kita rubah. Submit. Klik button. Oke, ini kita ganti jadi 40 ya, biar sama. Nah, persiapan selesai. Kita lihat tampilannya di apa. Name semester berjalan. Name semester berjalan, berarti dia berdampingan ya. Berarti harus kita setting nanti. Terus nama total SKS berdampingan, tapi turun. Terus JK proses masih berdampingan. Untuk editnya, berarti kita edit yang semester berjalan tadi. Grid layoutnya, start new row-nya dibuat 0. Jadi kita ke pinggir. Untuk yang proses ini, nah, untuk yang total SKS-nya di pinggir, berarti kita edit yang total SKS. Grid layoutnya buat 0, jadi pinggir. Terus apalagi proses, button proses mau di pinggir, edit buttonnya. Nah, untuk pengedit button kita edit boleh langsung di sini di itemnya. Grid layoutnya satu row 0. Oke, layoutnya selesai untuk yang atas pinggir. Ini region yang atas. Lanjutnya, agar name ini otomatis terisi, maka kita akan membuat pengisian otomatis yang menggunakan default. Di P8 name ini kan masih kosong ya, harusnya dia sesuai dengan yang login. Yang loginnya siapa? Siswa. Nah, ini berarti kita harus gunakan custom authentication. Harusnya tadi ngambil tadi itu. Set komponennya kita ambil, kita nggak usah buat lagi. Tapi kalau misalkan udah dibuat, kita create ulang aja authentication. Oke. Kita buat dulu, kita lanjutkan dulu. P8 ini misikan defaultnya dan app user titik. Jadi ini nanti kita terisi dengan yang login. Boleh dari seperti ini, edit link. Untuk name-nya default, ada default, default value-nya static text dan apa isinya, dan app underscore user titik, app underscore user titik apply. Oke, cukup. Kita lihat dari refresh. Sekarang name-nya user 1. Yang login adalah user 1. Namanya sama. Untuk nama tidak bisa kita lakukan hal yang sama karena kita harus query ke dalam tabel. Tabelnya select nama nama from X mahasiswa where name sama dengan -2 app user, return nama. Ini adalah PLSQL function body. Jadi untuk nama edit, diisikan di default value-nya sama. Pilih di sini PLSQL function body. Kita buat PLSQL. PLSQL ini nggak boleh pakai garis miring. Di nama Fajar 264. Di nama lalu ada kursor implicit. Select nama into nama from X mahasiswa. Select nama into nama from X mahasiswa where name sama dengan, karena nanti loginnya adalah sesuai dengan name.
nim sama dengan titik 2 app underscore user. Kalau ada dalam PLSQL bukan dan, tapi titik 2 kalau dalam PLSQL, dan tidak perlu tanda titik di akhirnya. App user sama-sama penggunaannya, tapi beda. Kalau tadi di static text dan di belakangnya titik, kalau dalam PLSQL titik 2 belakangnya nggak ada apa-apa. Ini diakhiri dengan perintah SQL-nya titik koma. Oke, return key nama. Ya, kita return karena PLSQL function body, kita harus melakukan return hasilnya. Nama titik koma. Apply. Selanjutnya untuk yang tanggal lahir defaultnya hampir sama kayak tadi. Tanggal lahirnya select dari tanggal lahir untuk VTGL, tipenya varchar bukan date ya, biar kita bisa formatnya dd mon yy. Isinya sama kayak tadi, ada where-nya. Tanggal lahir. Jadi untuk tanggal lahir edit defaultnya PLSQL function body declare begin and VTGL varchar berapa nih? Dua, ikut aja. Akan select to char, karena kita akan mengkonvert jadi char, atribut tanggal lahir dengan format dd mon yy into VTGL from tabelnya adalah x mahasiswa where name sama dengan 2 app user koma. Kita return sama return VTGL, ini PLSQL ya. Apply. Selesai untuk yang VTGL. JK sama, jadi semuanya adalah kita kasih where sesuai dengan user yang login. Jadi kita query masing-masing atribut itu ke dalam tabel untuk menghasilkan nilai yang sama. Jika char 1 misalkan, ganti char 21 jadi char 1. Jadi kita edit default PLSQL function body sama declare begin and PJK char baca by varchar, karena itu tabelnya char, kita gunakan char. Select JK into VJK from x mahasiswa where name sama dengan titik 2 app user return VJK. Kita selesai. Semester perjalannya sudah, tadi kita sudah buat. Untuk yang selesai, untuk persiapan kita coba dulu dari refresh. Data font karena tabelnya masih ke X mahasiswa, tapi where-nya kan user 1 ini nggak ada. Kita abaikan dulu ini. Nah, untuk bisa melanjutkannya, ini nggak muncul dulu, tapi harus kita buat dulu authentication-nya yang custom authentication. Custom authentication kita buat dari set komponen authentication scheme create. Nah, kita bisa ngambil yang udah ada as a copy. Next, dari mana? Yang sudah pernah ada apa? Aplikasi apa yang sudah ada? Saya lupa. Mungkin ini ya, yang ID-nya besar. Next.
copy same. Coba kita lihat. Oh, kayaknya nggak ada ya, bukan di sini. Ini bukan yang custom. Lihat. Coba kita cari dulu aplikasi mana yang sudah dibuat. Apakah app coba API. Bukan. Dan jangan belum pernah dibuat. Aplikasi penjualan barang. Nggak ada juga. Yang mana ya? Perform. Nah, ternyata kayaknya saya belum pernah buat di sini. Admin. Oke, belum pernah dibuat, jadi saya buat dulu. Kalau buat dulu, saya masuk ke set komponen, authentication scheme, create. Ini based on pre-configure. Namanya, saya mau buka dulu modul yang lainnya. Custom authentication yang ini, authentication authorization, custom authentication. Tabel loginnya udah pernah ada belum? Kita cek. Tabel login ada, harusnya udah ada ya. Kalau udah ada di sini, cuma saya lupa yang mana namanya. Saya ambil yang ini, copy, namanya apa? Autentikasi. Ininya custom. Ininya saya isikan PLSQL-nya. Paste. Karena namanya cek autentikasi, berarti authentication function name-nya sebutkan dengan cek autentikasi. Selesai. Create authentication scheme, autentikasi current. Oke. Selesai. Kita kembali ke aplikasi ini. Sebelumnya saya perlu siapkan satu buah record di X mahasiswanya agar bisa login. Datanya akan saya masukkan, atau saya pakai ini deh, name ini aja, 12345, jadi nggak ada masukkan data. Kita login dengan 12345. Passwordnya apa? Passwordnya apa? Ya kan? Login. Jadi yang dipakai bukan dari tabel X mahasiswa, tapi dari tabel login. Kenapa begitu? Karena kita lihat di sini autentikasinya adalah select satu into hasil from login. Jadi identitas usernya ada di login. Nah, jadi di sini kita samakan. Seharusnya langsung ke X mahasiswa. Jadi semua nilai mahasiswa itu ada di login. Jadi kalau di X mahasiswa ada 1, 2, 3, 4, 5, maka di login ini ID-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita insert dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Username-nya, sorry, ID ini salah. Saya lihat lagi. Ulangi. ID ini adalah dia auto increment. Username ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 nanti. Password ini adalah yang kita isikan. Jadi kita insert, ID-nya kosong, default di auto increment. Username-nya ini yang kita insertkan. Passwordnya misalkan sama, sementara sama. Status dicek nggak? Status dicek nggak? Kalau di sini ada pengecekan status? Tidak ada. Tidak ada pengecekan status karena where-nya upper username sama password saja. Tidak ada status. Jadi untuk yang satu bisa dikosongkan. Oke.
Saya 1.45 dengan mahasiswa 12345. Sekarang kalau saya run, error. Bentar, berarti harus saya logout dulu ya. Sekarang logoutnya nggak bisa di sini. Saya harus melakukan logout. Jadi saya perlu menyiapkan, oke, apa? Sementara di sini saya atau ini user 1, nama user 1, tanggal lahirnya. Kalau di sini apa formatnya? Kalau ngisi tanggal di dalam sini, biar 12 12 12 misalkan. Oke, misalkan 12 12 12. Ini untuk mengosongkan tadi yang membuat error tadi. Error telepon P8 nama. Selesai P8 nama itu apa? Defaultnya select nama into nama from X mahasiswa where name sama dengan app user. Sudah ada kan? Select nama from X mahasiswa where name sama dengan app user. Apa bedanya coba? Semua data di dalam sini, kalau di Apex ini semuanya dijadikan huruf besar. Jadi semua yang muncul sebagai user ini adalah huruf besar. Jadi kita harusnya membuat ininya, name-nya huruf besar. Ini karena pengecekannya semua yang dimunculkan sebagai name itu dijadikan huruf besar. Coba sekarang lagi sekarang. Nah, sekarang bisa kan? Oke, user 1 kita logout. Kita pakai usernya adalah 12345, password 12345, dimana nanti loginnya sebagai Ruli Siswanto. Ini yang sesuai login. Jadi yang sesuai login adalah 12345. Ini sesuai dengan isi tabel di tabel sini, tabel X mahasiswa. Tanggal lahir sesuai dengan yang diinputkan, jika-nya sesuai dengan yang di sini. Semester berjalan, pilihan 1 sampai 8. Ada tombol proses. Oke.